بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kita masih di pelajaran kimia. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan bab yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu tentang energetika atau termokimia. Namun sebelum kita lanjutkan, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi sehat, tetap bersemangat, tetap di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada perjumpaan kali ini, setelah kita mempelajari sebelumnya bahwasanya dalam reaksi kimia ada sistem, ada lingkungan, sudah kita bahas kemarin. Ada lingkungan, ada sistem namanya sistem tertutup, ada sistem terbuka, dan sistem terisolasi. Kemudian dari reaksi kimia itu sendiri ada yang melepas kalor, ada yang menyerap atau membutuhkan kalor. Nah, bagaimana cara mengukur kalor pada satu reaksi itu? Maka di sini ada cara menentukan perubahan entalpi reaksi. Sudah kita bahas kemarin bahwa kalor dalam reaksi itu sering disebut dengan istilah entalpi atau sering dinyatakan dengan delta H. Ya. Ada 4 cara nanti untuk menentukan delta H suatu reaksi. Ya. Di antaranya yang pertama adalah menggunakan eksperimen, menggunakan alat namanya kalorimeter. Ya. Kemudian nanti yang kedua dengan hukum Hess. Ya. Kemudian yang ketiga dengan data energi pembentukan standar atau delta HF0, dan yang keempat adalah dengan data energi ikat. Nah, yang pertama kita bahas di sini menentukan dengan kalorimeter. Ini dengan cara eksperimen. Alatnya kita gunakan nanti alat namanya kalorimeter. Ya, dimana dengan menggunakan kalorimeter itu nanti secara matematika akan didapat untuk menghitung berapa kalori yang diserap atau dibebaskan. Ya, maka akan dirumuskan. Ada rumusan di sana nanti adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Ya, Q macet atau Q M kali C kali delta T. Di mana Q, ya, Q adalah kalori yang diserap atau dikeluarkan. Satuannya nanti joule, ya. Kemudian M adalah massa zat, yang satuannya gram. Kemudian delta T itu adalah perubahan temperatur, satuannya dalam derajat Celcius. Kemudian C adalah kalor jenis zat, satuannya adalah joule per gram derajat Celcius. Ya, contoh soal penerapan untuk penghitungan delta H secara eksperimen. Dalam kalorimeter terdapat zat yang bereaksi secara eksotermik, dan ternyata 0,5 kg air yang mengelilinginya sebagai pelarut mengalami kenaikan temperatur sebesar 3 derajat Celcius. Ya, jika kalor jenis air itu 4,2 joule per gram derajat Celcius, hitung kalor reaksinya. Nah, dari sini kita tahu, ya, apa saja yang diketahui dalam soal ini. Ya. Yang pertama adalah massa air. Ya, massa airnya adalah 0,5 kg. Kemudian kenaikan suhu setelah direaksikan itu adalah 3 derajat Celcius. Berarti kalau tadi massa itu M, kemudian kenaikan suhu berarti delta T, kalor jenis air berarti C, 4,2
Joule per gram derajat Celcius. Ditanyakan hitung kalor reaksinya berapa Ki ya. Maka ya, setelah kita ketahui tadi masanya adalah 0,5 kilogram, karena harus mengikuti satuan yang lain dengan satuan gram, maka 0,5 kilogram itu kita ubah ke gram, jadi 500 gram. Kemudian delta T-nya adalah 3 derajat Celcius. C airnya, kalor jenis air adalah 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Ditanya berapa kalornya, berapa Ki. Ini Ki tanda tanya, jawabnya adalah rumus tadi Ki sama dengan M kali C kali delta T. Kita masukkan datanya, M-nya 500, C-nya 4,2 kali 3 sama dengan 6300 Joule. Nanti kalau diubah ke kilojoule berarti harus dibagi 1000. 6300 dibagi 1000 sama dengan 6,3 kilojoule. Jadi tergantung permintaannya apakah dengan satuan joule atau dengan kilojoule. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menentukan delta H itu bisa menggunakan hukum Hess. Ya. Apa itu hukum Hess? Hukum Hess, namanya adalah Hess. Ya. Dia mengatakan bahwa perubahan entalpi reaksi hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir sistem, yang tidak tergantung pada jalannya reaksi. Jadi pada reaksi kimia itu nanti ada yang reaksi itu hanya berjalan satu tahap, tapi ada beberapa tahap. Seperti pada pembuatan produk di pabrik ya, mulai dari bahan bakar, bahan mentah ya, kemudian bahan setengah jadi sampai bahan jadi. Jadi prosesnya bertahap. Nah, tapi perubahan kalor itu tidak dipengaruhi oleh tahapan itu, hanya dipengaruhi oleh kondisi awal dan kondisi akhir. Suatu contoh ya, ini misalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita mau bepergian dari Gemolong menuju Solo, ya, itu bis biasanya mematok tarif Rp5.000. Nah, Rp5.000 itu sebenarnya kalau kita urai itu perjalanan dari Gemolong sampai Kalijambe Rp2.000, kemudian dari Kalijambe sampai Solo itu Rp3.000. Kita jumlahkan 2.000 tambah 3.000 sama dengan Rp5.000. Maka ketika kita naik bis dari Gemolong ke Solo itu tarifnya adalah Rp5.000. Tidak tergantung jalannya, apakah di jalan nanti ada kendala, apakah di jalan dia berhenti, atau ada sesuatu di jalan kemudian berlama-lama sampai di Solo, tapi tetap ditarik tarifnya hanya Rp5.000. Itu sama dengan hukum Hess ya. Jadi entalpi reaksi itu tidak tergantung pada jalannya reaksi atau tahapan reaksi, akan tetapi hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Ya. Contoh dari hukum Hess itu adalah misalkan pada proses pembuatan gas CO2, ya. CO2 itu ada yang bisa diperoleh secara langsung. Caranya apa? Mereaksikan antara karbon padat ya, dengan gas oksigen O2. Jadilah CO2 gas. Nah, ini ternyata menghasilkan kalor sebesar 393,5 kilojoule. Akan tetapi sebenarnya ada juga pembuatan CO2 atau pembentukan CO2 itu melalui dua tahap. Ya. Tahap yang pertama adalah merubah dari C dengan O menjadi CO. Nah, ini sudah melepas energi sebesar 110,5 kilojoule. Kemudian baru tahap yang kedua, setelah jadi CO, ya direaksikan lagi dengan O2 akan menjadi CO2, maka delta H-nya juga ini min 282,0 kilojoule. Nah, kalau kita ingin tahu hasil dari
pembuatan CO2 dari C plus O2, ya, maka kedua tahapan ini kita jumlahkan. Anda perhatikan ya di sini CO sebelah kiri, CO sebelah kanan bisa saling meniadakan ya. Jadi tinggal C plus setengah O tambah setengah O2 berarti 1 O2. Ini ya. Hasilnya adalah CO2. Maka delta H-nya adalah tidak lain penjumlahan dari min 110,5 kJ ditambah min 283,0 kJ ketemu min 393,5 kJ, sama dengan yang satu tahap. Ya, ini persis seperti saya contohkan di depan tadi ketika kita naik bis ya, dari Solo, dari Gemolong sampai Kalijambi 2000, dari Kalijambi ke Solo itu 3000, ketika dijumlah 2000 tambah 3000 maka ketemu adalah 5000. Maka kita naik bis dari Gemolong ke Solo cukup mengeluarkan angka atau uang 5000 rupiah. Itu secara hukum Hess. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kemudian yang ketiga, atau hukum Hess itu sebenarnya bisa diutarakan dengan kalimat lain, ya, dengan siklus seperti ini ya. Jadi C plus O2 tadi ya, sebelum jadi CO2 itu harus jadi CO dulu, baru direaksikan lagi dengan O2 lagi, membentuklah CO2. Nah, kalau C plus O2 itu menjadi CO2 itu melepas atau menghasilkan energi sebesar delta H3, maka delta H3 ini tidak lain adalah penjumlahan dari tahap ini sampai sini, kemudian tahap ini sampai sana. Berarti apa? Delta H1 ditambah delta H2. Ini, jadi delta H3 sama dengan delta H1 sama plus delta H2. Sekali lagi, jadi besarnya energi ini ya, besarnya energi atau kalor reaksi tidak tergantung pada jalannya reaksi, tetapi hanya tergantung pada kondisi awal dan kondisi akhir. Berapa? Min 393,5 kJ. Meskipun ini tidak lain penjumlahan dari min 110,5 ditambah min 283,5. Atau bisa juga dengan diagram tingkat energi ya. Jadi bisa ditulis dengan penulisan seperti ini. Jadi dari C plus O2 terbentuk CO, kemudian ditambah dengan O2 lagi baru ketemu CO2. Jadi sama saja dari sini ke paling bawah itu min 393, tidak lain ini adalah penjumlahan dari ini sampai sini 110,5, kemudian ini sampai sini adalah delta H2 min 283 kJ, sehingga jumlah dari semuanya dari atas ke bawah, dari posisi awal dan posisi akhir adalah di jumlah ini ditambah ini, ketemunya adalah min 393,5 kJ. Itu ungkapan tentang hukum Hess. Kemudian yang ketiga, menentukan entalpi dengan data energi pembentukan atau delta HF0. Ya. Secara umum, jika kita punya reaksi ya, reaksi PQ plus RS menjadi PS plus QR dengan koefisien A, B, C, D ya. Dan kita ingat yang sebelum anak panah ini namanya reaktan, setelah anak panah itu namanya produk ya. Jika delta HF0 PQ, pembentukan PQ itu sebesar X kJ, kemudian pembentukan atau delta H0F RS itu Z kJ, pembentukan energi pembentukan PS itu adalah W kJ, dan energi pembentukan QR adalah Z kJ. Maka kalau ditanya berapa delta H reaksi di atas, delta H reaksi itu tidak lain adalah sigma delta H0F
produk, jumlah dari delta HF0 produk sebelah kanan dikurangi jumlah dari atau sigma delta HF0 reaktan sebelah kiri. Sehingga kalau kita tuliskan adalah, ya, kita kalikan koefisiennya C kali delta HF0 PS plus D, ya, kali delta HF0 QR dikurangi A kali delta HF0 PQ plus B kali delta HF0 RS. Kita masukkan datanya, jadi C kali W ditambah D kali Z dikurangi A kali X plus B kali Z. Itu secara umum. Nah, kita masuk contoh secara nyata. Contohnya adalah tentukan entalpi pembakaran gas etana C2H6 jika diketahui delta HF0 C2H6 itu min 84,7, kemudian delta HF0 CO2 itu min 393,5, delta HF0H2OL itu adalah min 285,8 kJ per mol. Ya, maka cara menjawabnya, kembali lagi soalnya kita lihat dulu. Jadi tentukan entalpi pembakaran gas etana jika diketahui, ya, energi pembentukan C2H6, energi pembentukan CO2, dan energi pembentukan H2O. Maka cara menjawabnya, pembahasannya pertama kita tulis reaksinya dulu. Ingat, reaksi pembakaran itu adalah reaksi dengan O2. Jadi kalau etana dibakar maka C2H6 plus O2. Ini termasuk zat namanya hidrokarbon. Ketika dibakar hasilnya dua zat, CO2 dan H2O. Tapi ingat, ini belum setara. Reaksi itu bisa dikatakan setara manakala, ya, atom sebelah kanan jumlahnya harus sama dengan atom sebelah kiri. Ya, biar setara maka harus disetarakan dulu, ya, dengan proses baik langsung maupun secara tak langsung. Saya akan buka lagi pelajaran di kelas 10. Nah, setelah kita setarakan ternyata ketemu di sini koefisien untuk C2H6 adalah 2, ya, kemudian koefisien O2 adalah 7 dan koefisien CO2 adalah 4, koefisien H2O itu adalah 6. Ya, setelah setara baru kita masukkan datanya. Berarti delta H reaksi berarti apa? Delta H produk min delta H reaktan. Produknya adalah CO2 dan H2O, berarti 4 kali delta HF0 CO2 ditambah 6 kali delta HF0 H2O dikurangi 2 kali delta HF0 C2H6 plus 7 kali delta HF0 O2. Kita masukkan datanya, ya. Untuk CO2 min 393,5, untuk H2O min 285,8, kemudian untuk C2H6 itu min 84,7, dan delta HF untuk O2 itu besarnya adalah 0. Sebagai catatan buat kita. Jadi delta HF0 untuk gas O2, H2, Cl2, F2, Br2, I2, O3 dan seterusnya, itu semua harga delta HF0 nya sama dengan 0. Ingat, ya, ingat NPI, ya. Nah, setelah kita masukkan, karena ini O2 berarti 0. Jadi kita hitung, ini dijumlah, ya, kemudian dikurangi, karena ini min kali min maka plus, maka ketemu akhirnya adalah min 3119,4 kJ per mol. Itu delta H-nya. Karena harganya negatif maka pembakaran itu termasuk reaksi eksotermis, reaksi yang melepaskan kalor. Ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, ya. Kemudian cara yang keempat itu adalah menggunakan data energi ikatan. Tapi ingat, untuk yang keempat ini
menghitung delta H reaksinya yang awal-awal tadi adalah H, H produk dikurangi H reaktan, akan tetapi untuk data energi ikatan nanti delta H reaksi itu adalah sigma delta H reaktan. Jadi reaktan dulu baru dikurangi sigma delta H produk. Jadi kalor reaktan dikurangi kalor produk. Contohnya ya, tidak bisa kita contohkan di sini. Oh ya, apa itu energi ikatan sebenarnya? Energi ikatan itu adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan kimia dalam satu mol senyawa berwujud gas menjadi atom-atom gas pada keadaan standar. Ya. Biasanya nanti ditulis dengan simbol D. Ya. Dinyatakan satuannya kilojoule per mol. Ini pengertian saja. Ya. Kembali ke permasalahan tadi. Jadi menghitung delta H-nya dengan menggunakan data energi ikat itu sama dengan atau delta H reaksinya tidak lain adalah sigma H reaktan dikurangi sigma H produk. Contohnya di sini ya. Diketahui energi ikatan rata-rata dari misalkan C rangkap 3C itu 614 kJ per mol, H berikatan tunggal dengan H 436 kJ per mol, kemudian C tunggal dengan C 348 kJ per mol dan C dengan H 413 kJ per mol. Ditanyakan tadi perubahan entalpi pada reaksi C2H2 plus H2 menjadi C2H6. Maka cara mengerjakan soal ini yang pertama, setarakan dulu reaksinya ya. Tidak akan bisa diselesaikan kalau reaksi belum setara. Maka setelah kita setarakan C2H2 ini plus 2H2 menjadi C2H6. Ada tambahan koefisien di sini biar jumlahnya C kiri 2, C kanan 2, H kiri 2 ditambah 4 berarti 6, kanan 6. Nah setelah itu baru diubah ke strukturnya atau rumus bangunnya. Ya, rumus bangunnya C2H2 itu adalah C berikatan rangkap dengan C. Ingat C itu tangannya harus 4, ikatannya harus 4. Yang tiga dipakai berikatan dengan C, masih satu lagi dipakai untuk H. Yang kanan juga. Kemudian H2 berarti H ikatan tunggal dengan H. Karena ini koefisien 2 maka kalikan 2. Hasilnya adalah C2H6. C-nya 2, H-nya 6. Ya, C2 hanya 6. Ya, sehingga dari sini bisa kita hitung ya, berapa delta H reaksi. Tadi adalah delta H reaksi adalah sigma H reaktan min sigma H produk ya. Reaktannya ini ada H dengan C jumlahnya 2 kali C dengan H plus C ikatan rangkap 3 dengan C 1 ya, ditambah 2 kali H dengan H dikurangi sebelah kanan ya, C dengan H jumlahnya ada 6 ya, kemudian apa namanya ditambah C dengan C 1 saja, sehingga setelah kita masukkan ini 2 kali 4 13 ditambah 6 14 ditambah 2 kali 4 36 dikurangi 6 kali 4 13 ditambah 3 4 8, maka ketemunya adalah 2 3 12 min 2 8 26 sama dengan min 514 kJ per mol. Karena harga delta H akhirnya adalah min 514 kJ per mol, berarti reaksi ini juga termasuk reaksi eksotermis karena delta H-nya berharga negatif. Nah, demikian anak-anak sekalian cara menentukan delta H. Saya ulang tadi, yang pertama dengan eksperimen, rumusnya adalah Qm kali C kali delta T. Yang kedua dengan hukum Hess ya. Dengan hukum Hess pada reaksi energi atau kalor reaksi tidak tergantung pada jalannya reaksi, tapi hanya keadaan awal dan keadaan akhir. Kemudian yang ketiga dengan
energi pembentukan standar atau delta HF0 dengan cara apa? Delta H reaksinya adalah sigma H produk dikurangi sigma H reaktan. Dan yang keempat menggunakan data energi ikat. Yang rumusnya adalah delta H sama dengan sigma H reaktan dikurangi sigma H produk. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dan untuk lebih jelas dan menguji kompetensi yang Anda pahami, silahkan nanti dikerjakan tugasnya. Dari saya sekian dulu, kita sambung lagi pada percobaan yang akan datang. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.